Di video kali ini kita akan melakukan battle framework, di mana saya sudah menyiapkan 8 kandidat terkuat dari masing-masing bahasa pemrograman untuk bertanding satu sama lain. Kandidat yang pertama yaitu Express.js dari JavaScript, kemudian ada Fast API dari Python, ActiveWeb dari Rust, GoFiber dari Golang, Laravel dari PHP, Spring Boot dari Java, Nest.js dari TypeScript, dan kandidat yang terakhir yaitu Drogon dari C++. Di sini saya sudah menyusun masing-masing pasangan teknologi untuk saling beradu performa dan kecepatan. Pertandingan ini juga akan berlangsung dalam 3 babak, yaitu babak penyisihan, semifinal, dan final. Pengujian pertama yaitu menambahkan data, di mana tujuannya adalah mengukur kemampuan sistem untuk menangani 100.000 permintaan pos dengan 100 virtual user. Skenarionya adalah kita akan menggunakan share iteration, di mana semua virtual user akan berbagi dari 100.000 iterasi tersebut. Kemudian setiap permintaan itu akan mengirimkan data unik. Kemudian kita akan mengecek untuk responnya apakah 201 atau created untuk setiap permintaan, dan kita memiliki 2 faktor kemenangan, yaitu siapa yang tercepat dalam menyelesaikan dan yang memiliki error rate paling rendah. Pengujian kedua yaitu pengujian get atau mengambil data. Tujuan ini adalah mengukur kemampuan sistem untuk menangani permintaan get dalam 3 skenario beban. Yang pertama, like load atau 10 virtual user selama 1 menit. Yang kedua yaitu high load, di mana 20 virtual user selama 3 menit. Dan spike load, mulai dari 2 virtual user yang tiba-tiba meningkat hingga 100 virtual user. Kemudian kita akan mengecek responnya 200 untuk setiap permintaan, dan kita memiliki 3 faktor penentu kemenangan, yaitu throughput tertinggi, latensi terendah, dan keandalan yaitu error rate paling rendah. Perangkat yang akan saya gunakan untuk pengujian yaitu MacBook Pro M2 dengan 8 core CPU dan 8 GB RAM.
Ini adalah hasil dari pengujian kedua framework tadi, yaitu Express.js dan Fast API, di mana jika melihat lebih detail, Express.js jauh lebih unggul daripada Fast API, entah itu dari perbandingan post dan get. Keduanya Express.js lebih unggul, dan teman-teman bisa skip video ini untuk melihat lebih detail rincian dari hasil pengujiannya. Dari hasil pengujian yang sudah kita lakukan, kita melihat Express.js akan maju ke babak selanjutnya, yaitu semifinal, dan Fast API akan gugur di babak penyisihan ini.
Ini adalah hasil dari pengujian ActiveSwap dan GoFiber, di mana ActiveSwap unggul di kedua matriks yaitu pengujian get dan post. Di sini kita dapat melihat bahwa ActiveSwap hanya membutuhkan 5 detik untuk menambahkan 100.000 record dan GoFiber membutuhkan 15 detik. Dan di pengujian get, ActiveSwap menang dari GoFiber dengan 211.000 request, sedangkan GoFiber hanya mencapai 16.000 request. Dari hasil pengujian tadi, maka ActiveSwap akan maju ke babak semifinal, sedangkan GoFiber berhenti di babak penyisihan ini.
Oke, terlihat bahwa Laravel hanya dapat menambahkan 33.000 data dari yang seharusnya 100.000 seperti yang dilakukan Nest.js. Kalau kalian perhatikan, saya menggunakan Redis di Laravel, yang sebenarnya membuat Laravel itu lebih lambat karena harus terhubung ke data dari luar. Walaupun sebenarnya Redis itu sangat kencang ya, karena berjalan di memori. Saya melakukan itu karena Laravel ini tidak bisa menyimpan data di proses. Ya, karena dia bersifat stateless, jadi proses itu muncul dan menghilang di setiap request. Dan itu juga kenapa PHP ini sangat lambat dari sistem berbasis Node.js. Dan dari hasil pengujian kita tadi, Nest.js akan lanjut ke semifinal dan Laravel berhenti di babak penyisihan ini. Kalian bisa lihat Dragon ini sangat cepat sekali, bahkan 10 kali lebih cepat dari Spring Boot saat menambahkan 100.000 record hanya dalam waktu 2 detik. Sepertinya saya memiliki konfigurasi yang salah dan kurangnya pemahaman saya di Dragon C++. Ini menjadikan saya tidak tahu cara memperbaikinya.
karena di sini di pengujian gate Drogon ini sangat drop sekali, bahkan sangat jauh tertinggal dari Spring Boot. Namun saya tahu Drogon ini sangat sering dijadikan server game dan termasuk sangat baik performanya, bahkan termasuk salah satu yang terbaik di dunia. Saya juga memiliki pengujian tambahan untuk Drogon dan Spring Boot untuk mengambil data array kosong dan yang hasilnya Drogon yang menang. Tapi alasan saya tetap memilih Spring Boot yang menang karena Spring Boot ini lebih stabil ya di semua kondisi, walaupun kesalahan Drogon C++ ini adalah kesalahan saya sebagai engineer. Oke, dari hasil pengujian tadi, maka Spring Boot akan maju ke babak semifinal. Untuk skema pengujian di semifinal ini akan sama seperti sebelumnya, namun yang membedakan hanya jumlah data yang akan ditambahkan, yaitu 250.000 data, dan dengan 250 virtual user. Faktor penentu kemenangan juga sama, yaitu kecepatan penyelesaian dan error rate paling rendah. Untuk pengujian gate juga masih sama, hanya jumlah virtual user aja yang kita tingkatkan, yaitu like load 25 virtual user, high load 50 virtual user, dan spike load mulai dari 5 sampai 250 virtual user. Dan faktor penentu kemenangan juga yaitu request per detik, latensi, dan error rate. Berdasarkan hasil pengujian ini, Spring Boot unggul pada pengujian POS, di mana Spring Boot mendapatkan throughput lebih tinggi dan waktu respon juga yang lebih cepat. Namun performanya Spring Boot ini menurun pada pengujian GET, dan sebaliknya Express.js ini lebih unggul pada pengujian GET dan memproses lebih banyak request dengan latensi rendah. Berdasarkan hasil uji, saya ngambil keputusan untuk memenangkan Express.js karena error rate-nya jauh lebih rendah daripada Spring Boot pada pengujian GET dan kemampuannya menangani lebih banyak permintaan. Dan tidak disangka Express.js ini maju ke babak final setelah mengalahkan Spring Boot di semifinal sebelumnya.
Oke, ini adalah hasil dari ActixWeb versus Nest.js, di mana Nest.js di sini terbantai ya dengan ActixWeb. Sangat jauh sekali, di mana ActixWeb ini sangat cepat dan sangat baik performanya dalam menghandle semua request, baik itu post dan get. Bahkan perbandingannya itu tidak sedikit, sangat jauh sekali. Misalnya saja pada get, di mana Nest.js hanya bisa menghandle 5000 request, sedangkan ActixWeb mampu menghandle sampai 86.000 request dalam 3 menit. Oke, ini adalah final dari Battle Framework, di mana Express.js akan bertanding melawan ActixWeb di final ini. Untuk skema pengujian di babak final ini juga masih sama dengan sebelumnya, yang membedakan hanya beban dari request tersebut, yang mana di sini kita akan menambahkan 500.000 record data dengan 500 virtual user. Untuk skema pengujian get juga sama, yaitu kita akan mengambil data sebanyak 500.000 record tanpa pagination dengan 3 skenario beban, yaitu light load 50 virtual user selama 1 menit, dan high load 100 virtual user selama 3 menit, dan spike load dari 10 virtual user hingga mencapai 500 virtual user. Oke, ini hasil dari pengujian post dan get dari ActixWeb dan Express.js di final Battle Framework kita ini, di mana ActixWeb unggul di semuanya dari post, yaitu mulai dari error rate, throughput, dan latensi. Semua ActixWeb unggul, dan hasil get juga menunjukkan bahwa ActixWeb unggul di semuanya. Ini adalah detail-detailnya, dan teman-teman bisa pause saja video ini untuk melihat detail dari hasil pengujian kita di final Battle Framework ini. Oke, berakhir sudah video Battle Framework kita ini, di mana ActixWeb unggul dari semua framework lainnya, dan tidak disangka bahwa di final kita ini ActixWeb akan melawan Express.js. Oke, itu aja. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, mohon subscribe dan like dan dukung terus channel ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.